Saya bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya hidup sampai hari ini. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99, di mana kampus kami, Sekolah Tinggi Teologi Dulos, dibakar sama massa yang tidak dikenal. Ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa itu tinggal di asrama, jumlah kami sekitar 337 orang. Lalu masa itu masuk, lalu kami yang ditangkap, lalu yang dipotong, 37 orang, yang meninggal 2. Satu dari Jogja dan satu saya sendiri. Sehingga malam hari ini saya bersyukur bahwa kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya bisa bersama-sama saudara-saudaraku. Ya, kita bisa bertemu lewat media ini. Karena malam hari itu memang sangat luar biasa. Saya jam 7 malam sudah tidur. Menjelang jam 9 malam masih itu masuk. Akhirnya mereka membakar kampus. Lalu teman saya sekitar jam 10 dia masuk kembali ke kampus untuk mencari menyelamatkan, ya, membangunkan yang sudah tidur. Dan teman saya datang, dia masuk di kamar dan kasih bangun saya. Lalu saya bangun dari tempat tidur, saya lari dan ikut teman saya ke halaman. Saya lihat gedung sebagian terbakar, semuanya habis. Ada mahasiswa menangis di mana-mana. Saya juga bingung, cuma hanya nangis dan berdoa. Ini mau lari kemana? Ya. Nah, sehingga saya bisa berdoa, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun. Lalu waktu saya berdoa, selesai buka mata, massa semakin dekat menuju ke saya. Akhirnya saya lari ke arah kanan, baru 4 langkah bertemu dengan massa. Akhirnya massa itu berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Di situ saya masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Karena pikiran saya larinya ke tembok, pagar kampus kami, ya itu 3 meter, ini bisa melompat nggak? Sementara saya pendek lagi, nggak bisa melompat. Akhirnya cuma lari keliling pagar dan massa itu kejar saya. Dan di ujung kampus kami di sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat duri itu, lalu saya merayap keluar. Setelah keluar sampai luar pagar, massa di belakang, waktu mereka potong saya, parangnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya masa itu mereka berkata, mahasiswa ini sudah sampai di luar lingkungan masyarakat, di luar pagar. Kita nggak bisa kejar mereka lagi. Lebih baik kita masuk kembali ke kampus. Kita cari mahasiswa yang lain. Laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Dan di sana saya ketemu dengan 2 teman tadi. Lalu jalan bersama-sama sambil berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya tidak mencuri. Ini kami 3 orang berani serang, paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, buka mata, 2 teman menghilang. Dan itu pun bertemu dengan massa lagi yang baru turun dari jalan raya menuju ke kampus kami. Di sana teman 2 orang ini sudah berpisah dan massa itu bagi 2 kelompok. Akhirnya 2 teman ini mereka lari dan massa itu kejar 2 teman, lalu mereka ditangkap. Akhirnya yang satu dicincang 9 kali, yang satunya mati pada malam hari itu. Lalu saya berdoa pengerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, ketuk lagi pintu, berteriak-teriak. Massa dengar ketukan pintu, massa itu alihkan senter ke saya. Lalu mereka lihat saya di depan pintu. Lalu di situ massa menuju ke saya. Disitulah saya ditangkap. Nah, ketika saya ditangkap, saudaraku, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain. Lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa sama massa, itu pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes. Baju saya udah penuh dengan darah. Tiba-tiba karena massa membawa saya, mungkin ada yang emosi, tendang saya, jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang bapak narik saya dalam saluran air itu, diangkat tubuh saya begini,
dia banting saya, akhirnya pingsan dan selanjutnya tidak sadar lagi. Dan di sana dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut masa itu atau mau ikut kemauanmu? Tapi tiba-tiba saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Nah, perkataan ini membuat masa marah karena saya tidak ikut kemauan masa itu. Lalu bapak itu dia marah, lalu dia pukul saya pakai balok di kepala bagian kiri sini. Saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Usaha membuka mata pun nggak bisa karena di depan testa saya pun itu udah bolong, saudaraku. Lalu darah kan udah kering di mata saya, nggak bisa buka mata. Tapi saya kepingin mau bangun, mau jalan. Waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Mau angkat lagi, nggak bisa lagi. Loh, Tuhan lihat saya kok putus. Dan disitulah saya ketakutan. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu saya mau berteriak, tolong, tolong. Tapi suara nggak keluar lewat mulut. Suara keluar lewat luka di samping leher saya. Ini kan di leher saya ini udah bolong itu. Pita suara sudah bolong, tulang leher udah putus, saraf-saraf semuanya udah putus. Jadi ya semuanya bernapas lewat luka itu. Berbicara pun keluar itu. Akhirnya saya mau bangun jalan, mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh, lalu saya berteriak, tolong. Tapi suara keluar dari luka itu, tolong, bernapas juga keluar, gitu ya. Akhirnya saudaraku, dan di situ saya berdoa dalam hati. Lalu ada singkat cerita, ada yang datang angkat saya kayak anjing, kayak binatang, dibawa ke jalan raya, sampai jalan raya, periksa KTP, tidak ada. Mereka berkata, orang ini sudah meninggal, ini tidak tahu identitasnya. Bawa dia ke rumah sakit yang dekat untuk diotopsi. Saya dengar, waktu mereka ngomong gitu, saya dengar, akhirnya saya bisa berbicara, saya bisa ngomong, saya bilang, Tuhan tolong saya mau bicara, saya kan belum meninggal. Lalu ada satu bayangan masuk. Ketika bayangan sinar terang ini dia masuk, lalu dia keluar lagi. Akhirnya tiba-tiba saya bisa berbicara. Oh, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di asrama Dulus. Loh, orang ini masih hidup. Banyak orang yang saat itu berada di samping saya di pinggir jalan raya sana, mereka berkata, loh ini orang ini masih hidup, ini mahasiswa. Udah, bawa dia ke rumah sakit UKI di Cawang. Lalu waktu sampai rumah sakit UKI, lalu saya ditaruh di atas tempat tidur. Saya udah bisa saya berbicara, bapak saya mana, bapak saya, ada yang tanya bilang bapakmu siapa? Akhirnya mereka saya bilang bapak ini itu pimpinan sekolah kami, dia juga dokter. Akhirnya dia datang ke saya, lalu saya berkata gini, bapak doakan saya, tidak mungkin saya meninggal, saya sudah masuk surga, saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus bilang pulang, maka saya akan hidup kembali. Maka saya hidup kembali. Akhirnya pimpinan kami berkata, tenang, saya mau berdoa dalam nama Yesus, jamah. Selanjutnya masuk dalam ruang ICU. Ketika dalam ruang ICU, di sana dokter sarafnya periksa. Selesai dia periksa, dokternya berkata kepada pimpinan kami, bilang anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan, mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama, ini 2 kemungkinan mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama, tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua, saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga, cairan otak udah keluar. Yang keempat, udah keracunan udara lah, ya. Jadi tulang leher, saraf-saraf tidak bisa disambung, darah habis. Akhirnya besok paginya sekitar jam 8 ketemu sama dokter sarafnya. Ketemu sama dokternya, kaget. Lu Domingus hidup, dokter. Saya mau pulang, kamu ada keluarga? Saya bilang gak ada keluarga. Akhirnya dokternya berkata, lo anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau hidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Saudara, kita telah menyaksikan penginjil Domingus kejam yang selamat dari peristiwa tragis yang dikenal dengan peristiwa Daulus berdarah 99. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Pak Domingus, tanpa Tuhan tidak mungkin dia bisa hidup sampai sekarang ini. Beliau dianiaya, dipukul, dibanting, dan dalam ancaman pedang yang menempel di lehernya. Beliau diberi pilihan apakah ingin menyangkal Tuhan Yesus atau tetap memilih Yesus. Dan Pak Domingus berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus,
binasa. Saat ke rumah sakit dan dicek oleh dokter, dokter melihat keadaannya, berkata dia tidak mungkin hidup. Hanya 2 kemungkinan, mati atau kalau hidup, cacat seumur hidup. Karena yang pertama, tulang leher tidak bisa disambung. Kedua, syaraf-syaraf tidak bisa disambung. Dan yang ketiga, cairan di otak sudah keluar semuanya. Menurut dokter tidak mungkin ada harapan untuk hidup. Tapi Tuhan Yesus berkehendak lain. Bapak Domingus malah hidup dan menceritakan bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Saya teringat akan kisah seorang hamba imam besar yang bernama Malkus yang telinganya ditebas oleh Petrus. Yohanes 18 ayat 10, lalu Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya dan menebas hingga putus telinga kanan seorang hamba imam besar. Nama hamba itu adalah Malkus. Saat telinganya diputuskan oleh pedang, Yesus menyembuhkannya. Telinga yang ditebas tadi ditempelkan kembali. Setelah kisah itu, kita nggak pernah dengar lagi tentang Malkus. Jika kemudian ia menjadi orang Kristen, seharusnya paling tidak ada satu tulisan yang menyebutkan tentang kisah hidupnya. Tidak ada kabar lagi tentang Malkus. Apakah ia bertobat menjadi pengikut Yesus atau tetap tidak bertobat padahal ia telah menerima mukjizat dari Yesus. Yesus dapat melakukan mukjizat atas seorang tanpa membawa efek rohani apapun atas hidup orang itu. Seorang dapat mengalami mukjizat dalam tubuh jasmaninya, namun masih tetap bisa terhilang, tidak bertobat, bahkan tidak menerima keselamatan. Bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini, apakah saudara pernah menerima mukjizat dari Tuhan Yesus? Apakah Anda sama seperti Malkus? Jasmanimu disembuhkan, tapi jiwa tetap terhilang, masuk neraka karena tidak mau percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara, kita hidup di bumi ini hanya sesaat. Kita hidup di bumi hanya sementara. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan pulang dan kembali ke surga. Jika hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita, itu artinya kita memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Sekarang juga datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dosa, hidup baru dan hidup kekal dengan pengharapan masa depan surga. Kiranya tayangan Aku Terima Mukjizat hari ini dapat menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan ini sehingga banyak orang boleh diberkati melalui tayangan ini. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus dan butuh bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara. Kami rindu untuk menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach, bless you.